Di penjelasan kitabnya Ibnu Rajab Al-Hambali Al-Lataif Al-Ma'arif menerangkan bahwasannya salah satu fungsi bulan Rajab adalah bulan untuk menanam benih. Maksudnya adalah memperdalam keilmuan agama kita terhadap ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Yang kedua adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syahrul Sya'ban dikatakan oleh beliau sebagai syahrun lisaqyi atau lisiqaya, bulan untuk menyirami benih yang kemarin kita tanam. Disirami dengan apa? Dengan memperbanyak amal soleh, dengan mempraktekkan amalan-amalan atau berbagai macam bentuk ketaatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tentang Sya'ban Rasulullah SAW bersabda, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu." Terkadang orang lalai di bulan Sya'ban, kata Rasulullah SAW, "Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin." Padahal di bulan Sya'ban itu merupakan bulan di mana malaikat melaporkan amalan kita setahun yang lalu. Fa uhibbu an yurfa amali wa ana sha'im. Dan kata Rasulullah SAW, aku kepengin ketika malaikat laporan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya sedang melakukan ibadah puasa. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kalau melihat beberapa hadis, memang amalan-amalan seorang hamba itu beberapa kali dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yang harian ya, adalah setiap subuh dan setiap asar. Makanya sungguh rugi ketika orang meninggalkan salat berjamaah subuh dan salat asar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Hafizu 'ala salati was salatil wusta." Jagalah salat 5 waktu dan salat al-wusta. Para ulama ahli tafsir mengatakan salat wusta itu salat asar. Nah, ikhwatul iman a'azallahu wa'aikum, dari beberapa hadis ini kita kalau bicara tentang fadilah salat subuh dan salat asar banyak sekali. Namun di dua waktu itu shift malaikat bergantian, siang dan malam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Yata'aqabuna fikum malaikatum bil-laili wa malaikatum bin-nahar." Ya. Malaikat malam dan malaikat siang itu silih berganti. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil 'asr. Mereka bertemu dan berkumpul saat salat subuh dan salat asar. Itu waktu pergantian mereka. Tsumma ya'rujul ladzina batu fikum. Maka naik ke atas menghadap Allah Subhanahu wa taala yang telah bersama manusia di bumi. Begitu juga saat salat asar nanti pergantian. Dan ketika di atas ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui bagaimana kondisi hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan. Otomatis dijawab oleh sebagian malaikat, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kita tinggalkan mereka kemarin pas asar itu lagi pada sholat. Terus pagi ini aku datangi mereka, mereka juga lagi pada sholat. Dari hadis ini berarti kan hamba tersebut laporannya baik, nilainya A+ ya. Laksanakan kewajiban tugas pada waktu. Maka dari itu ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di waktu-waktu tersebut kita tak boleh lalai. Sedangkan laporan pekanannya kapan? Setiap hari Senin dan Kamis. Maka dari itu Rasulullah SAW salah satu hikmah dibalik disyariatkannya puasa sunnah hari Senin dan hari Kamis adalah ketika amalan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dalam kondisi sedang berpuasa.
maka Allah Subhanahu wa taala lebih bisa menerimanya dan lebih bisa meridhai kita. Dan kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya. Ikhwani fillah, a'azallahu wa yakum, itulah 3 waktu di mana para malaikat melaporkan amalan-amalan anak cucu Adam. Maka mari kita lebih bersemangat di 3 waktu tersebut, maupun waktu yang harian ataupun pekanan ataupun yang tahunan. Nah, sekarang sudah bulan Sya'ban, mari kita perbanyak amalan soleh, khususnya melatih diri kita dengan amalan sunnah yang menopang amalan-amalan Ramadan kita. Contoh, puasa sunnah Senin dan Kamis. Kemudian puasa Ayyamul Bid, 3 hari di pertengahan bulan Hijriyah, nanti tanggal 13, 14 dan 15 Sya'ban. Tapi bukan puasa sendirian tanggal 15 Sya'ban ya, tidak ada. Tidak ada hadis sahih yang menganjurkan seorang muslim itu berpuasa nisfu Sya'ban atau nisfu Rajab atau nisfu yang lainnya. Di tanggal 15 di pertengahannya tidak ada. Yang ada secara umum yaitu puasa 3 hari, puasa Ayyamul Bid setiap bulan Hijriyah, setiap tanggal 13, 14 dan 15 di tiap bulan Hijriyah. Kemudian puasa Senin dan Kamis. Kita perbanyak amal ibadah ini, karena di beberapa riwayat para sahabat juga mengomentari ibadahnya Rasulullah di bulan Sya'ban itu luar biasa. Salatnya, puasanya, sampai-sampai ada yang bilang kayaknya loh Rasulullah puasa 2 bulan berturut-turut, Sya'ban dan Ramadan. Padahal tidak ya. Namun terlihat saking seringnya berpuasa di beliau, dilihat seolah-olah nampak dari diri beliau puasa 2 bulan berturut-turut. Kan kita tahu ya, puasa yang dilakukan sebulan full dalam syariat Islam dan diwajibkan hanya ada 1 puasa, yaitu puasa di bulan Ramadan. Selain itu semua puasa hukumnya sunnah, kecuali ketika seorang muslim bernazar, maka dia wajib mengerjakan nazar puasanya. Selain itu semua puasa dalam syariat Islam sunnah. Hanya bulan suci Ramadan umat Islam diwajibkan untuk berpuasa selama 29 hari atau 30 hari. Ya Bapak Ibu, kemungkinannya cuma 2. Kalau enggak 29 ya 30. Enggak mungkin 31, enggak mungkin 28. Sekitar itu 29 atau 30 hari. Ikhwani fillah, a'azallahu wa yakum. Begitu juga samping memperbanyak puasa sunnah kita di bulan Sya'ban ini, kita juga mulai memperbanyak frekuensi sholat malam ataupun sholat duha, sehingga nanti di bulan Ramadan kita sudah terbiasa, tinggal memetik buahnya saja, tinggal memetik hasilnya saja. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kelezatan, kenikmatan saat mengerjakan ibadah. Karena banyak di antara kaum muslimin mengerjakan ibadah terasa berat, terpaksa dan lain sebagainya. Jauh berbeda dengan seorang muslim ketika mengerjakan sebuah ibadah itu merasa nikmat, ikhlas, badan terasa ringan. Mau dibawa 23 rakaat, mau 1 jam, 2 jam tarawihnya, dia tidak akan merasa lelah. Dia merasa semakin dekat dengan Sang Khalik Azza wa Jalla. Ini bedanya seorang muslim beribadah sudah diberi kenikmatan ibadahnya. Semakin mendekatkan diri kepada Allah, dia merasa semakin nikmat, semakin bahagia. Namun ketika orang bergelimang maksiat, mustahil ya untuk merasakan ketenangan, tumakninah dan kenikmatan saat ibadah. Apalagi kalau dia makan makanan yang haram, maka tubuhnya semakin berat untuk melakukan ibadah. Tubuhnya semakin berat untuk diajak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubuhnya semakin kaku, semakin menolak untuk sujud kepada Sang Khalik Azza wa Jalla. Karena makanan haram
memiliki efek negatif yang luar biasa terhadap tubuh seorang muslim. Malasnya untuk beribadah, jauhnya dari masjid, antinya untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk bersedekah dan lain sebagainya, karena itu efek dari uang haram. Ikhwatul iman, a'azallahu wa yakum. Maka dari itu ya, langkah pertama kita sebelum memperbanyak amal soleh adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam perbuatan yang telah kita lakukan selama ini. Dengan beristighfar, bertaubat, mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dimudahkan langkahnya. Tapi ibu ingat kisahnya Nabi Sulaiman alaihi salam yang diberi kekuasaan yang gak pernah bisa dimiliki oleh siapapun di muka bumi ini. Bahkan seorang kaisar yang terkuat di muka bumi ini sepanjang sejarah tidak bisa memiliki kekuatan dan kerajaan sebagaimana yang pernah dimiliki Nabi Sulaiman alaihi salam. Tentaranya bukan dari bangsa manusia saja, jin pun tunduk. Setan menjadi pesuruh kuli-kulinya untuk mencari mutiara di kedalaman lautan. Mereka tidak berani menolak perintah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kalau kita melihat cerita anak-anak kuda bersayap itu merupakan sebuah khayalan, tapi di zaman Nabi Sulaiman ada, dan itu merupakan salah satu peliharaan kesayangan Nabi Sulaiman alaihi salam, berpuluh-puluh ekor. Namun suatu saat saking senangnya Nabi Sulaiman memandikan kuda-kuda terbangnya ini, sehingga melalaikan dia dari sholat asar. Dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun, dan akhirnya menyembelih semua kuda terbangnya tanpa tersisa satu ekor pun untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ditentang oleh menteri-menterinya dan lain sebagainya, karena pasti bermanfaat ya, tapi beliau tetap bersikukuh untuk menyembelih kuda-kuda terbang kesayangannya demi tidak melalaikan perintah Allah kembali. Apa yang dia dapat dari Allah Subhanahu wa taala setelah beristighfar dan berkeinginan kuat meninggalkan hal tersebut? Allah berikan sebuah mukjizat lain, yaitu angin yang bisa dia taklukkan, yang bisa dia tunggangin mau kemana saja. Subhanal Khaliq. Ikhwatil iman, a'azallahu wa yakum. Ketika Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku mulkan la yambaghi li ahadin ba'di, sebuah kekuatan kerajaan yang tidak akan pernah dimiliki satu orang pun setelahku sampai akhir dunia, akhir alam semesta ini. Allah berikan itu semua. Tapi sebelum berdoa seperti itu, Nabi Sulaiman meminta ampun, meminta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar, bertaubat dari segala macam kesalahan. Setelahnya baru mengajukan permintaan yang sangat istimewa yang belum pernah diminta oleh para nabi sebelum beliau alaihi salatu wassalam. Ketika Allah sudah mengampuni dosa-dosa seorang hamba, maka hamba tersebut akan mudah untuk mencari jalan rizkinya, mudah untuk mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi langkah pertama kita untuk bisa menggapai kebaikan di bulan Ramadan, mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, minta ampun dari berbagai macam dosa yang telah kita lakukan. Jangan sampai ada dosa yang kita remehkan. Dosa kecil kalau terus menerus menjadi dosa besar. Tapi kalau dosa besar diiringi dengan rasa taubat, penyesalan, dan kemauan kuat untuk tidak melakukannya kembali, maka Allah ampuni dosa besar tersebut. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni segala macam dosa tanpa terkecuali. Jangan sampai kita putus asa. Ikhwani fillah, a'azallahu wa yakum. Sehingga di bulan Sya'ban ini mari kita perbanyak istighfar.
Kita perbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang tidak punya salah, tidak ada orang yang tidak punya dosa. Semua manusia itu berdosa dan bersalah. Sekarang beristighfar, mungkin saja pekan depan dia akan melakukan dosa lagi. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, kullu bani Adam khata. Setiap anak cucu Adam pasti akan berbuat salah. Jadi kalau kita sudah beristighfar, bertaubat, suatu saat luput berbuat dosa lagi, jangan lupa kita harus langsung beristighfar kembali. Ingat, Allah Al-Ghafurur Rahim. Jangan sampai kita terkena jebakan iblis, di mana iblis menumbuhkan rasa putus asa di hati seorang hamba, sehingga hamba tersebut tidak mau meminta maaf, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa sudah dosa banyak, maksiat banyak, aduh kayaknya kalau istighfar taubat percuma deh. Wong besok aku juga kayaknya mau berbuat dosa lagi. Ya udahlah, nggak usah istighfar, nanti gampang kalau sudah tua. Ya kalau sampai tua usianya. Ikhwatil iman a'azallahukum, ini salah satu bentuk jebakan iblis. Contoh lain lagi, bentuk-bentuk jebakan iblis adalah taswif, menunda-nunda taubat. Nantilah taubatnya pas sudah masuk Ramadan, nantilah taubatnya pas malam Lailatul Qadar. Ikhwatil iman a'azallahukum, Lailatul Qadar merupakan hadiah yang paling istimewa dari Allah Subhanahu wa taala buat umat Nabi Muhammad SAW. Karena dengan Lailatul Qadar, umat Nabi Muhammad yang usianya tidak ratusan tahun seperti umat-umat sebelumnya, tapi mereka bisa membalap pahala orang-orang terdahulu dengan Lailatul Qadar. Masih ingat kisahnya seorang sahabat menghadap Rasulullah SAW, mengeluhkan dan bertanya, ya Rasulullah, umat sebelum kita usianya ratusan tahun, bahkan Nabi Nuh alaihi salam jangka durasi dakwahnya itu 950 tahun. Lah usianya berapa? Mungkin 1000 tahun lebih. Beliau berdakwah kepada Allah sudah 950 tahun. Lah usianya berapa? Kan orang nggak mungkin dakwah dari 0 tahun ya. Pasti ketika dia sudah menginjak dewasa, sudah dapat ilmu, diberi wahyu, baru dia berdakwah. Berarti usianya Nabi Nuh lebih dari itu. Itu satu orangnya. Nah, umatnya Nabi Muhammad SAW, dalam beberapa riwayat Rasulullah mengatakan, amari ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 dan 70. Berarti yang sudah lebih dapat bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Rasulullah menghibur sahabat tadi bahwasanya kita umat Islam diberi hadiah sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Berarti kurang lebih 84 tahun. Malam itu setara dengan usia 84 tahun. Jadi belum tentu ya orang hidup 80 tahun itu pahalanya sebanyak orang yang dapat Lailatul Qadar. Ya kan? Lailatul Qadar kalau kita hitung 84 tahun. Dan belum tentu semua manusia berusia 84 tahun. Inilah keistimewaan yang luar biasa. Makanya dalam hadis Nabi dikatakan, man hurima khairuha faqad hurim. Yang enggak dapat kebaikan malam Lailatul Qadar wis kayak enggak dapat apa-apa. Karena puncak hadiah istimewa di bulan Ramadan adalah yaitu malam Lailatul Qadar. Ikhwani fiddin, a'azallahu wa ikum. Ingatlah perkataan Rasulullah SAW ketika berdoa dan diaminkan oleh malaikat Jibril. Ada 3 doa yang beliau panjatkan kepada Allah. Salah satu doanya adalah wa rajulun dakhala Ramadan falam yughfar lahu aw kama qala. Dan seseorang yang telah memasuki bulan suci Ramadan, melewati bulan Ramadan, keadaannya sehat, walafiat, tidak ada udzur syar'i, tapi orang ini tidak diampuni Allah, maka celakalah dia, kata Rasul.
Malaikat Jibril apa? Mengaminkan. Allahumma amin. Yang berdoa Rasulullah yang mengaminkan malaikat Jibril. Karena memang sungguh terlalu. Ibaratnya di bulan Ramadan ini Allah mengobral semuanya. Dengan mudahnya Allah melipat gandakan segala macam pahala dari berbagai macam amalan soleh. Dengan mudahnya Allah membuka pintu rahmat. Setiap malamnya Allah bebaskan. Jadi setiap malam itu sudah ada kuota khusus, ya. Allah membebaskan hamba-hambanya. Mungkin puluhan, mungkin ratusan, wallahu alam. Tapi yang terbanyak kuotanya adalah ketika malam Lailatul Qadar tersebut. Masih seorang muslim menyanyiakannya, maka pantas Rasulullah mendoakan dengan kerugian. Diberi gratis, mudah, semua fasilitas Allah berikan. Salah satu fasilitas yang Allah berikan adalah wa tusaffat maradatus syayatin. Setan-setan jahat semua dibelenggu. Jadi keinginan untuk bermaksiat itu sangat minim. Tinggal jiwanya saja. Bisa kuat enggak beramal soleh? Bisa kuat enggak untuk berbuat kebaikan? Diwajibkan puasa. Kalau orang sudah puasa, dia akan lebih fokus terhadap ibadah. Untuk melakukan berbagai macam maksiat yang berbau, yang berhubungan dengan syahwat akan sangat minim atau bahkan tertutup. Jadi mudah dia membaca Al-Quran, mudah dia untuk sholat dan lain sebagainya. Ikhwani fillah, a'azallahu wa yakum. Maka dari sekarang kita rencanakan di bulan Ramadan tahun ini mau apa? Saat saya sudah punya jadwal bukber bersama teman-teman. Sudah cuman buka puasa bersama saja. Yang lainnya, jadwal kamu bersedekah, berbagi dengan orang-orang yang tidak mampu, sudah belum? Kamu sudah bikin jadwal bagaimana kamu mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 bulan suci Ramadan minimal 1 kali? Itu gampang, Ustaz. Habis tarawih saya bisa langsung tadarus. Sehari 2 hari Anda kuat, setelahnya wassalam, nggak megang Quran lagi. Hari pertama semangat, tadarusan sampai jam 12 malam. Hari kedua sampai jam 11, hari ketiga sampai jam 10, hari keempat istirahatlah, hari kelima bablas sampai malam takbiran. Katanya mau khatam. Segala sesuatu itu perlu strategi, perlu taktik. Sebagaimana contoh, ketika seseorang ingin mengkhatamkan sekali dalam bulan suci Ramadan, ditinggal Al-Quran dibagi 30. Seharinya berapa lembar? Masih berat, dibagi 5 kali. Jadi setiap habis sholat baca. Contoh, ketika orang ingin mengkhatamkan sekali dalam bulan suci Ramadan, maka habis sholat dia cukup membaca 2 lembar Al-Quran. Maka insya Allah di hari ke-29 sebelum malam takbiran, dia sudah mengkhatamkan Al-Quran sekali. Kalau mau 2 kali, ya tinggal di 2 kali lipatkan saja jumlah bacanya. Sedikit tapi konsekuen, terus menerus, maka dia berhasil. Allah lebih mencintai amalan kita yang sedikit tapi terus menerus daripada sekali beramal banyak setelahnya nggak beramal. Kayak contoh yang pertama tadi, tadarusan sampai jam 11:30 malam, semalam 2 malam 3 malam, habis itu nggak pernah tadarusan lagi. Ya dia hanya dapat pahala segitu. Ingat hadis Nabi SAW mengatakan, ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Salah satu kriteria amalan yang berkualitas. Berkualitas artinya apa? Berarti amalan tersebut disukai sama Allah Subhanahu wa taala. Amalan tersebut pahalanya gede. Adwamuha kata Rasulullah, yang paling kontinu, yang paling terus menerus. Wa in qalla, walaupun sedikit. Kalaupun kita setiap habis sholat, habis salam dari sholat, kita beristighfar 3 kali, kita mengucapkan doa salam, Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya. Kelihatannya sebentar sedikit,
Tapi kalau kita terus konsekuen, itu jauh lebih baik daripada orang yang sekali zikir ribuan dalam satu malam, tapi setelahnya dia nggak pernah berzikir lagi. Ini nggak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwatul iman, a'azallahu wa yakum. Nah, maka dari itu, ya, mari kita gunakan kesempatan 1 bulan Sya'ban ini untuk mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan secara fisik, mental, dan keilmuan kita, sehingga di bulan Ramadan kita tinggal melaksanakan dan menikmati hasil yang telah kita persiapkan selama ini. Jangan sampai kita kaget di bulan suci Ramadan. Orang kaget tuh nggak enak. Orang kaget nggak bakal siap melaksanakan sesuatu dengan maksimal, nggak mungkin. Jadi biar kita nggak kaget di bulan Ramadan, siapkan diri dari sekarang. Cobalah untuk berpuasa sunnah Senin dan Kamis, atau nanti puasa di pertengahan bulan Sya'ban, tanggal 13, 14, 15 Sya'ban, puasa Yaumul Bid. Nah, cuman nanti kalau sudah mendekati bulan Ramadan, 4 hari sebelum Ramadan, itu para ulama mengatakan makruh untuk puasa ya, karena sudah harus stop dulu ya, sekitar 4 hari 3 hari sebelum Ramadan tuh tidak boleh ada yang berpuasa, karena setelahnya akan diwajibkan 1 bulan penuh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah hal penting, dan masih banyak hal lain yang bisa kita siapkan menjelang Ramadan, tapi itu contoh sedikit dan penting yang nggak boleh kita kesampingkan. Kalau kita punya prioritas, insya Allah di bulan Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kemudahan dalam beribadah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, melanjutkan kajian kita. Kemarin sudah selesai 10 tanda besar menjelang hari kiamat, yang kalau satu keluar nanti akan berurutan semuanya. Dan yang terakhir adalah ketika matahari terbit dari arah barat, kemudian api yang menggiring manusia kepada mahsyar dunia. Nah, setelah itu mulailah kejadian-kejadian luar biasa terjadi dan ditiupkan sangkakala hari kiamat. Setelah dunia hancur, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memerintahkan malaikat untuk meniupkan sangkakala kedua kalinya. Untuk apa? Bukan untuk menghancurkan lagi karena alam semesta sudah hancur, tapi untuk membangkitkan semua makhluk yang harus dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu hari di mana Allah memberi pembalasan. Tidak ada amal soleh yang sia-sia, sekecil apapun amal soleh, dan tidak akan luput dari keadilan Allah. Kezaliman, kejahatan sekecil apapun akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah Allah yang maha adil, yang tidak pernah menzalimi hambanya. Dengan keadilannya Allah memberikan pahala dan memberikan surga, dan dengan keadilannya pula Allah Subhanahu Wa Taala menghukum ahli neraka dengan siksaan neraka. Ikhwani fillah, a'azallahu waikum. Itulah yang disebut sebagai hari kebangkitan atau hari kiamat. Dalam Al-Quran, hari kiamat namanya banyak sekali, dalam hadis juga banyak. Namun malam hari ini saya akan memberikan beberapa nama-nama hari kiamat yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Yaumul Qiyamah, hari kiamat atau hari kebangkitan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 45, Innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Dengan jelas Allah menyebutkan Yaumul Qiyamah, dan ini merupakan nama yang paling sering disebutkan dalam Al-Quran. Disebut sebagai qiyamah karena memang manusia dan jin dan makhluk lain Allah bangkitkan dari kematian mereka untuk menghadap kepada Allah, untuk diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu persatu. Yang kedua, nama lain yang kedua adalah Al-Yaumul Akhir, atau terkadang disebut juga sebagai Al-Akhirah, hari akhirat atau hari terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman,
innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Quran surat At-Taubah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa disebut sebagai hari akhir? Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya menjelaskan, karena setelahnya sudah tidak ada hari lagi. Setelahnya hitungannya adalah kekekalan, surga atau neraka. Tidak ada jalan atau tempat di antara surga dan neraka. Tengah-tengah gitu ya, enggak surga dan neraka, tidak ada. Dijelaskan dengan sangat jelas dalam Al-Qur'an, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok di surga dan sekelompok di neraka. Dan terkadang juga Allah menyebutnya sebagai darul akhirah atau al-akhirah, yaitu akhirat. Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasad. Quran surat Al-Qasas ayat 83. Disebut seperti itu karena memang itu tempatnya kekal. Kemudian nama lain hari kiamat yang lain adalah yang ketiga as-sa'ah. As-sa'ah secara bahasa artinya sejam atau 1 jam dalam bahasa Arab. Namun maksud dalam Al-Quran adalah yaitu hari kebangkitan, hari kiamat. Contohnya dalam surat Al-Hajj ayat 1, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Ya, Allah menamakan hari kiamat sebagai as-sa'ah. Kemudian nama lain yang keempat adalah yaumul ba'ts. Al-Quran surat Al-Hajj ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turab. Imam Al-Qurtubi menjelaskan kenapa disebut sebagai yaumul ba'tsi. Karena hari itu hari di mana Allah membangkitkan manusia, jin dari alam barzakh, dari kematian mereka. Kebangkitannya ya, semuanya ya, tanpa terkecuali. Kemudian yang kelima, yaumal khuruj. Khuruj itu artinya keluar, keluar dari alam baka, maksudnya keluar dari alam barzakh, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun. Ya, surat Al-Ma'arij ayat 43. Ya, ketika orang makhluk hidup itu keluar berbondong-bondong, berduyun-duyun secara cepat, ya, seolah mereka tuh sedang mengejar sesuatu. Ya, Bapak Ibu pernah ya, membuka mungkin apa ya, persembunyian belalang itu kalau dibuka kan nyebar itu semuanya. Itu seperti itu digambarkan di beberapa riwayat. Jadi langsung menebar semuanya keluar dan berbondong-bondong, dan dengan cepat mereka menuju tempat tersebut, yaitu tempat padang mahsyar di yaumul qiyamah. Ya, karena sudah azan, silakan muazin untuk azan terlebih dahulu.
Ya, kita lanjutkan sedikit ya. Kemudian nama lain hari kiamat yang keenam adalah Al-Qari'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Haqqah, Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah kadzabat Tsamud wa 'adun bil qari'ah. Ya. Kenapa disebut sebagai Al-Qari'ah? Karena kejadian hari kiamat itu meremukkan hati, menghancurkan hati karena kedahsyatan-kedahsyatan yang terjadi pada hari itu. Kemudian yang ketujuh, Yaumal Fasli. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mursalat ayat 38, "Hadza yaumul fasli, jama'nakum wal awwalin." Kata Allah, inilah hari Yaumul Fasli, jama'nakum wal awwalin. Kita kumpulkan semua orang dari yang pertama sampai yang terakhir. Disebut sebagai Yaumul Fasli karena Allah Subhanahu wa taala yafsilu fihi baina ibadihi fi ma kanu fihi yakhtalifun. Allah menghakimi, menjadi wasit, menjadi hakim terhadap antara hamba-hamba yang dulunya bersengketa di dunia, berselisih di dunia, diadili sama Allah, ditengahi sama Allah kelak di hari kiamat. Makanya disebut sebagai Yaumul Fasl. Kemudian yang kedelapan, Yaumuddin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaslaunaha yaumaddin. Disebut sebagai Yaumuddin karena di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang setimpal kepada setiap insan atau jin atau siapapun makhluk yang menerima balasan pada hari itu. Yang kesembilan, hari kiamat juga disebut sebagai As-Sakhah ya. Dalam surat Abasa ayat 33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza ja'atis sakhah." As-Sakhah di sini artinya dia hari kiamat, atau dalam tafsiran lain maksudnya adalah ketika sangkakala ditiup pertama kali. Sedangkan At-Tammatul Kubra, nama lain yang ke-11, itu artinya hari kiamat juga. Tapi yang dimaksud adalah ditiupnya sangkakala yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nazi'at ayat 34, "Fa idza ja'atit tammatul kubra." Yang dimaksud at-tammatul kubra adalah hari kiamat atau hari di mana ditiupnya sangkakala yang kedua kalinya. Kemudian yang ke-11, Yaumul Hasrah. Hari penyesalan. Semua insan akan menyesal pada hari itu. Yang orang soleh menyesal kenapa enggak nambah banyak amal solehnya. Apalagi yang kafir menyesal kenapa enggak beriman saat hidup mereka. Jadi semuanya serba menyesal. Yang baik menyesal kenapa enggak banyak, kenapa kebaikannya enggak lebih banyak dari itu selama hidupnya. Yang buruk, yang pelaku maksiat menyesal kenapa tidak bisa melakukan amal soleh sebagaimana yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 39, "Wa anzirhum yaumal hasrati idz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun." Jadi dalam ayat itu Allah menyebut hari kiamat sebagai Yaumul Hasrah. Kemudian yang ke-12, nama lain hari kiamat adalah Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Jadi Al-Ghashiyah itu artinya adalah hari kiamat, nama lain dari hari kiamat. Kenapa disebut sebagai Al-Ghashiyah? Karena hari kiamat menutup semua kebahagiaan insan saat itu. Mereka digulung dengan kedahsyatan hari itu. Kemudian yang ke-13, Yaumul Khulud. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat 34, "Udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud." Hari kekal, karena setelahnya memang sudah tidak ada yang dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Kekal selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain dalam surat Al-Imran, "Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Dan orang-orang yang kafir, yang mendustai ayat-ayat atau
kebesaran-kebesaran atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mereka lah para penghuni neraka, kekal selama-lamanya di situ. Jadi orang kafir tidak akan masuk surga. Maksudnya orang kafir adalah yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau orang kafir versinya zaman Nabi Musa, ya orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Kalau sekarang versinya sekarang sampai nanti hari kiamat adalah orang-orang yang tidak menerima agama Islam, yang tidak memeluk agama Islam. Kemudian wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang cerah wajahnya, bersinar, mereka lah yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kekal di surga selama-lamanya. Jadi kekal. Ya, maka disebut sebagai hari kekekalan. Nah, yang ke-14 yaumul hisab. Disebut sebagai yaumul hisab karena Allah Subhanahu wa taala menghisab atau menghitung dengan rinci setiap amal ibadah dari tiap individu manusia. Gak kebayang antrinya kayak apa, tapi Allah Subhanahu wa taala sariul hisab. Allah maha cepat hitungannya. Yang kafir akan merasa lama, yang mukmin akan merasa cepat dan mudah. Wa qala Musa inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Nah, jadi dalam Quran surat Ghafir ayat 27 Allah menyebut hari kiamat dengan nama lain, yaitu yaumul hisab. Kemudian nama lain berikutnya adalah al-waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Ayat pertama dari surat al-waqi'ah. Kenapa disebut al-waqi'ah? Karena hari tersebut pasti terjadi. Sesuatu yang absolut mutlak akan terjadi. Makanya disebut sebagai al-waqi'ah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak nama-nama lain yang belum bisa saya sebutkan di malam hari ini. Intinya banyaknya nama-nama hari kiamat menunjukkan keagungan hari ini, pentingnya hari ini. Karena ini hari penentuan. Kalau kita di dunia ini berusia 70, 80, 90 atau bahkan 100 tahun, namun di akhirat kita akan kekal. Mau kekal di surga atau kekal di neraka, itu semua kembali ke kita pribadi. Sehingga kata Rasulullah SAW, kalau kita di dunia itu seperti kayak seorang musafir lagi jalan jauh, kepanasan, terus ngeliat ada pohon rindang, berteduh di pohon tersebut. Udah capeknya hilang, sudah seger lagi, yang lanjutin perjalanan. Nah, pohon yang rindang itulah dunia yang sekarang kita ada di sini. Jangan sampai kita cuman mampir lewat di dunia, kita malah nggak bisa kembali ke kampung halaman kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, di mana nenek moyang kita diciptakan, Nabi Adam alaihissalam. Itulah kampung halaman kita. Perjalanannya jauh menuju kampung halaman kita, Bapak Ibu. Perlu banyak bekal, dan bekal yang paling baik adalah ketakwaan kita. Wa khairuz zadi at-taqwa. Nah, ikhwani fillah a'azallahu waikum, ini yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.